Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, kita sering mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Jika dulu kita sibuk mengejar banyak hal, pekerjaan, tanggung jawab, dan berbagai urusan keluarga, maka di usia senja banyak orang hanya menginginkan satu hal sederhana, hidup yang lebih tenang dan damai. Namun kenyataannya tidak semua orang bisa menikmati ketenangan itu dengan mudah. Kadang justru sumber kegelisahan datang dari lingkungan terdekat, bahkan dari orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan kita. Hubungan keluarga yang seharusnya membawa kehangatan kadang justru menjadi sumber kelelahan batin. Hal ini bukan berarti kita tidak menyayangi keluarga. Keluarga tetap memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan. Namun seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan selalu sehat untuk dijaga terlalu dekat. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 72 tahun berkata dengan jujur, "Di usia tua saya tidak lagi mencari banyak teman atau hubungan. Saya hanya ingin hidup dengan orang-orang yang membawa ketenangan." Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi mencerminkan kebijaksanaan yang sering muncul setelah seseorang melewati banyak pengalaman hidup. Bapak dan Ibu, ada beberapa tipe orang dalam keluarga yang tanpa disadari dapat membuat hidup terasa lebih berat. Bukan karena mereka selalu bermaksud buruk, tetapi karena sikap atau kebiasaan mereka sering membawa energi negatif yang mengganggu ketenangan hati. Ketika seseorang terus berada di sekitar orang-orang yang sering membawa konflik, kritik berlebihan, atau masalah tanpa akhir, hati bisa menjadi lelah. Pikiran menjadi penuh, emosi mudah terganggu, dan kehidupan yang seharusnya damai justru terasa berat. Di usia 60 tahun ke atas, menjaga ketenangan hati menjadi sangat penting. Energi kita tidak lagi sebanyak ketika masih muda. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam memilih hubungan yang benar-benar membawa kebaikan dalam hidup. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Apakah Bapak dan Ibu menonton dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari daerah lain bahkan dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Senang sekali mengetahui dari mana saja Bapak dan Ibu menyimak pembahasan ini. Dalam pembahasan kali ini kita akan melihat 7 tipe orang dalam keluarga yang sebaiknya dijaga jaraknya di usia tua. Bukan untuk memutuskan hubungan tetapi agar hidup bisa dijalani dengan hati yang lebih tenang dan damai. Bapak dan Ibu, tipe orang pertama yang sebaiknya dijaga jaraknya di usia tua adalah orang yang selalu membawa drama dan konflik ke dalam kehidupan keluarga. Setiap pertemuan dengan mereka sering berakhir dengan pertengkaran, keluhan, atau cerita yang membuat suasana hati menjadi tidak tenang. Orang seperti ini sering memiliki kebiasaan memperbesar masalah kecil. Hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan tenang justru berubah menjadi perdebatan panjang. Akibatnya, hubungan keluarga menjadi tegang dan penuh emosi. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 70 tahun berkata dengan jujur, "Setiap kali bertemu orang itu, pulang-pulang hati saya selalu lelah." Kalimat ini menggambarkan betapa hubungan yang penuh drama dapat menguras energi batin seseorang. Bapak dan Ibu, di usia senja, energi kita tidak lagi sebanyak dulu. Pikiran dan perasaan membutuhkan lebih banyak ketenangan. Ketika kita terus berada di sekitar orang yang sering menciptakan konflik, hati kita bisa menjadi mudah lelah. Orang yang sering membawa drama biasanya juga sulit melihat sesuatu secara tenang. Mereka cenderung memicu emosi orang lain, memperpanjang masalah, atau mengungkit hal-hal lama yang sebenarnya sudah selesai. Jika seseorang terus berada dalam lingkungan seperti ini, suasana hati menjadi tidak stabil. Pikiran dipenuhi oleh berbagai emosi yang sebenarnya tidak perlu. Padahal di usia tua, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan. Bapak dan Ibu, menjaga jarak dari orang yang selalu membawa drama bukan berarti kita membenci mereka. Kadang-kadang itu justru menjadi cara untuk menjaga kesehatan batin kita sendiri. Kita tetap bisa bersikap baik dan menghormati mereka sebagai keluarga, tetapi kita tidak harus terlibat terlalu dalam setiap konflik yang mereka ciptakan. Di usia senja, kebijaksanaan seringkali berarti memilih kedamaian daripada perdebatan yang tidak membawa kebaikan. Bapak dan Ibu, tipe orang kedua yang sebaiknya dijaga jaraknya di usia tua adalah orang yang memiliki kebiasaan selalu mengkritik dan merendahkan orang lain. Dalam setiap percakapan mereka hampir selalu menemukan sesuatu yang salah untuk dikomentari. Komentar mereka sering terdengar seperti nasihat, tetapi sebenarnya membuat orang lain merasa tidak dihargai. Apapun yang kita lakukan seolah selalu kurang baik di mata mereka. Jika kita melakukan sesuatu, mereka menemukan kesalahannya.
Jika kita tidak melakukan apa-apa, mereka tetap menemukan alasan untuk mengkritik. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 73 tahun berkata dengan nada yang tenang namun penuh makna, "Di usia tua saya tidak lagi ingin berada dekat dengan orang yang membuat saya merasa kecil." Kalimat ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga harga diri dan ketenangan batin di usia senja. Bapak dan Ibu, kritik yang membangun tentu bisa menjadi hal yang baik. Namun kritik yang terus-menerus tanpa empati dapat melukai perasaan seseorang. Jika seseorang terlalu sering mendengar kata-kata yang merendahkan, perlahan rasa percaya diri dan ketenangan hati bisa terganggu. Orang yang selalu mengkritik sering tidak menyadari dampak dari kata-kata mereka. Mereka mungkin merasa sedang memberikan saran, tetapi cara penyampaiannya justru membuat orang lain merasa tidak dihargai. Di usia senja, kita tidak lagi membutuhkan lingkungan yang penuh penilaian. Kita justru membutuhkan suasana yang penuh pengertian dan saling menghargai. Bapak dan Ibu, ketika seseorang terus berada di dekat orang yang selalu merendahkan, hati bisa menjadi lelah. Pikiran menjadi tidak tenang karena merasa harus selalu membuktikan diri. Karena itu, menjaga jarak yang sehat dari orang seperti ini sering menjadi langkah yang bijak. Kita tetap bisa bersikap sopan dan menghormati mereka sebagai keluarga, tetapi kita tidak harus membuka hati kita untuk menerima semua komentar mereka. Di usia tua, kebijaksanaan sering berarti memilih berada di sekitar orang yang menghargai kita apa adanya. Bapak dan Ibu, tipe orang berikutnya yang sebaiknya dijaga jaraknya di usia tua adalah orang yang memiliki kebiasaan memanfaatkan kebaikan orang lain. Hubungan seperti ini seringkali tidak terlihat jelas pada awalnya, karena mereka biasanya datang dengan sikap yang tampak membutuhkan bantuan atau perhatian. Namun seiring waktu, pola hubungan seperti ini mulai terlihat. Mereka sering datang ketika membutuhkan sesuatu, tetapi jarang hadir ketika kita membutuhkan dukungan. Mereka terbiasa meminta bantuan, tetapi jarang memikirkan bagaimana perasaan atau keadaan kita. Banyak orang yang sebenarnya memiliki hati yang sangat baik. Mereka terbiasa membantu keluarga tanpa banyak berpikir. Selama hidup mereka mungkin telah membantu banyak orang, memberi dukungan, membantu secara materi, atau memberikan waktu dan tenaga. Namun masalah muncul ketika ada orang yang mulai menganggap kebaikan itu sebagai kewajiban. Apa yang kita berikan tidak lagi dianggap sebagai bentuk kasih sayang, tetapi sebagai sesuatu yang harus selalu tersedia. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 71 tahun berkata dengan penuh kejujuran, "Saya tidak menyesal pernah membantu orang lain, tetapi saya belajar bahwa tidak semua orang tahu bagaimana menghargai bantuan." Bapak dan Ibu, di usia senja menjaga batas dalam hubungan menjadi sangat penting. Kita tetap bisa menjadi pribadi yang baik dan penuh kasih, tetapi kita juga perlu memahami bahwa kebaikan yang terus dimanfaatkan dapat membuat hati menjadi lelah. Ketika seseorang terus memberi tanpa pernah merasa dihargai, perasaan lelah itu perlahan bisa berubah menjadi kekecewaan. Padahal tujuan kita membantu keluarga seharusnya adalah untuk mempererat hubungan, bukan untuk menciptakan ketidakseimbangan. Orang yang terbiasa memanfaatkan kebaikan orang lain sering tidak menyadari dampaknya. Mereka terbiasa menerima tanpa berpikir bahwa orang yang memberi juga memiliki batas kemampuan dan perasaan. Bapak dan Ibu, menjaga jarak yang sehat dari hubungan seperti ini bukan berarti kita berhenti peduli. Justru itu adalah cara untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan keluarga. Kebaikan tetap penting, tetapi kebijaksanaan juga tidak kalah penting. Di usia tua, kita berhak menjaga ketenangan hati dengan tidak membiarkan diri kita terus dimanfaatkan oleh siapapun. Ketika kita belajar menjaga batas yang sehat, hati menjadi lebih tenang dan hubungan yang tersisa biasanya justru menjadi lebih tulus. Bapak dan Ibu, tipe orang berikutnya yang sering membuat hidup terasa tidak tenang di usia senja adalah orang yang selalu membawa energi negatif ke dalam lingkungan keluarga. Setiap kali kita berbicara dengan mereka, suasana yang muncul hampir selalu penuh keluhan, kekhawatiran, atau pandangan pesimis terhadap kehidupan. Orang seperti ini biasanya jarang melihat sisi baik dari sebuah keadaan. Mereka lebih mudah melihat kekurangan daripada kebaikan. Percakapan dengan mereka sering dipenuhi cerita tentang masalah, kesalahan orang lain, atau berbagai hal yang membuat hati menjadi berat. Awalnya mungkin kita mencoba memahami mereka. Kita mencoba mendengarkan, memberi saran, atau bahkan membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Namun jika kebiasaan ini terus berlangsung tanpa perubahan, perlahan kita bisa merasa lelah secara batin. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 74 tahun berkata dengan sangat tenang, "Setiap kali saya terlalu lama mendengarkan keluhan orang tertentu, hati saya ikut menjadi berat."
Kalimat ini menunjukkan bahwa suasana hati seseorang sering dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Bapak dan Ibu, manusia memiliki kemampuan untuk saling memengaruhi secara emosional. Ketika kita sering berada di sekitar orang yang penuh semangat dan optimisme, hati kita biasanya ikut terasa lebih ringan. Namun jika kita terlalu sering berada di sekitar orang yang terus membawa energi negatif, perasaan kita juga bisa ikut terpengaruh. Di usia senja, menjaga suasana hati menjadi sangat penting. Pikiran dan perasaan kita membutuhkan lingkungan yang lebih tenang dan lebih positif. Bukan berarti kita harus menjauhi semua orang yang sedang mengalami kesulitan, tetapi kita perlu menjaga keseimbangan agar tidak ikut tenggelam dalam suasana negatif yang terus-menerus. Orang yang selalu membawa energi negatif seringkali tidak menyadari dampaknya pada orang lain. Mereka terbiasa melihat dunia dari sisi yang penuh kekhawatiran. Akibatnya, percakapan dengan mereka jarang membawa rasa damai. Bapak dan Ibu, menjaga jarak yang sehat dari energi negatif sering menjadi langkah yang bijaksana di usia tua. Kita tetap bisa bersikap baik dan penuh pengertian, tetapi kita juga perlu melindungi ketenangan hati kita sendiri. Ketika kita mulai lebih banyak berada di sekitar orang-orang yang membawa ketenangan, suasana hati kita juga menjadi lebih damai. Pikiran terasa lebih ringan, dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah dijalani. Di usia senja, memilih lingkungan yang membawa ketenangan sering menjadi salah satu bentuk kebijaksanaan hidup. Bapak dan Ibu, sepanjang hidup banyak dari kita telah memberikan begitu banyak hal kepada keluarga. Kita bekerja keras, berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, membantu saudara, dan melakukan berbagai pengorbanan yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain. Namun tidak jarang ada orang dalam keluarga yang tidak pernah benar-benar menghargai semua usaha tersebut. Apa yang kita lakukan dianggap biasa saja, bahkan kadang dilupakan begitu saja. Padahal di balik semua itu, ada waktu, tenaga, dan perasaan yang telah kita berikan dengan tulus. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 72 tahun berkata dengan nada yang tenang namun penuh makna, "Saya tidak berharap dibalas, tetapi saya hanya berharap dihargai." Kalimat ini menunjukkan bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki kebutuhan sederhana untuk dihargai atas apa yang telah mereka lakukan. Bapak dan Ibu, ketika seseorang terus berada di dekat orang yang tidak pernah menghargai usaha dan pengorbanannya, hati bisa menjadi lelah. Bukan karena kita mengharapkan pujian besar, tetapi karena sikap tidak menghargai tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak berarti. Ada orang yang terbiasa menerima bantuan tanpa pernah mengucapkan terima kasih. Ada pula yang dengan mudah melupakan berbagai hal yang pernah kita lakukan untuk mereka. Jika hal seperti ini terus terjadi, hubungan bisa terasa berat secara emosional. Di usia senja, ketenangan hati menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kita tidak lagi memiliki energi untuk terus berjuang mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kita justru membutuhkan lingkungan yang penuh rasa saling menghargai. Bapak dan Ibu, menjaga jarak dari orang yang tidak menghargai usaha kita bukan berarti kita berhenti menyayangi mereka. Kadang-kadang itu justru menjadi cara untuk menjaga harga diri dan ketenangan batin kita sendiri. Ketika seseorang terus memberikan tanpa pernah merasa dihargai, hubungan tersebut bisa menjadi tidak seimbang. Padahal hubungan yang sehat seharusnya dipenuhi dengan rasa saling menghormati. Di usia tua, kita berhak berada di sekitar orang-orang yang menghargai kehadiran kita. Bukan karena kita menuntut penghargaan, tetapi karena setiap manusia pantas diperlakukan dengan rasa hormat. Bapak dan Ibu, ketika kita mulai memilih hubungan yang penuh penghargaan, hati menjadi lebih damai. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan diri, dan kehidupan menjadi terasa lebih ringan untuk dijalani. Bapak dan Ibu, tipe orang berikutnya yang sering mengganggu ketenangan hati di usia senja adalah orang yang memiliki kebiasaan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dalam setiap percakapan, mereka seolah selalu menemukan cara untuk menunjukkan bahwa orang lain memiliki sesuatu yang lebih. Mereka mungkin membandingkan kehidupan kita dengan saudara lain, dengan tetangga, atau bahkan dengan anggota keluarga sendiri. Kadang perbandingan itu terlihat sepele, tetapi jika terus terjadi, hati bisa merasa tidak nyaman. Misalnya mereka berkata, "Lihat si A, anaknya lebih berhasil." Atau, "Orang lain bisa melakukan ini, kenapa kita tidak?" Kalimat seperti ini mungkin diucapkan tanpa niat buruk, tetapi bagi orang yang mendengarnya, kata-kata tersebut bisa menimbulkan perasaan kurang dihargai. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 73 tahun berkata dengan bijak, "Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Tidak ada gunanya membandingkan."
Kalimat ini sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Bapak dan Ibu, setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang memiliki keberuntungan dalam satu hal, ada pula yang memiliki kekuatan dalam hal lain. Membandingkan kehidupan seseorang dengan orang lain seringkali hanya menimbulkan rasa tidak puas. Di usia senja kita tidak lagi perlu terjebak dalam perlombaan seperti ketika masih muda. Kita tidak lagi harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Yang lebih penting adalah menjalani kehidupan dengan hati yang damai dan pikiran yang tenang. Orang yang sering membandingkan biasanya tidak menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat melukai perasaan orang lain. Mereka mungkin menganggapnya sebagai candaan atau motivasi, tetapi dampaknya bisa membuat seseorang merasa tidak cukup baik. Bapak dan Ibu, ketika kita terlalu sering berada di sekitar orang yang suka membandingkan, hati bisa menjadi lelah. Pikiran menjadi dipenuhi oleh perasaan kurang, padahal kehidupan yang kita jalani mungkin sudah cukup baik. Karena itu, menjaga jarak yang sehat dari kebiasaan seperti ini sering menjadi langkah yang bijaksana. Kita tetap bisa menghormati mereka sebagai keluarga, tetapi kita tidak perlu membawa perbandingan itu ke dalam hati. Di usia tua, kebijaksanaan sering berarti menerima kehidupan kita apa adanya tanpa harus terus membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Bapak dan Ibu, tipe orang terakhir yang sering membuat hidup terasa tidak tenang di usia senja adalah orang yang selalu datang membawa masalah, tetapi tidak pernah benar-benar berusaha mencari solusi. Setiap kali bertemu, mereka membawa cerita tentang kesulitan, keluhan, dan berbagai masalah yang seolah tidak pernah selesai. Pada awalnya kita mungkin merasa ingin membantu, kita mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan saran, bahkan berusaha membantu mereka mencari jalan keluar. Hal ini tentu merupakan sikap yang baik, karena sebagai keluarga kita memang memiliki rasa peduli terhadap satu sama lain. Namun masalah muncul ketika pola ini terjadi terus-menerus tanpa perubahan. Orang tersebut selalu datang dengan masalah baru, tetapi tidak pernah benar-benar berusaha memperbaiki keadaan. Mereka hanya ingin didengar, mengeluh, dan kemudian kembali lagi dengan cerita yang sama. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 75 tahun berkata dengan sangat jujur, "Saya ingin membantu orang lain tetapi saya tidak bisa terus memikul masalah yang bukan milik saya." Kalimat ini menunjukkan bahwa membantu orang lain juga memiliki batas yang perlu dijaga. Bapak dan Ibu, ketika seseorang terus-menerus mendengar cerita masalah tanpa solusi, pikiran dan perasaan bisa ikut terbebani. Tanpa disadari, energi batin kita perlahan terkuras oleh beban yang sebenarnya tidak kita miliki. Hal ini bukan berarti kita tidak peduli kepada keluarga. Kepedulian tetap penting. Namun kita juga perlu memahami bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Orang yang selalu membawa masalah tanpa berusaha memperbaikinya, seringkali tanpa sadar memindahkan beban emosional mereka kepada orang lain. Jika kita tidak menjaga batas yang sehat, kita bisa ikut terbawa dalam lingkaran masalah tersebut. Bapak dan Ibu, di usia senja menjaga ketenangan hati menjadi sangat penting. Kita tidak lagi memiliki energi sebanyak dulu untuk memikul terlalu banyak beban emosional dari orang lain. Kadang-kadang bentuk kebijaksanaan adalah mendengarkan seperlunya, membantu semampunya, tetapi tidak mengambil alih masalah yang bukan milik kita. Ketika kita mampu menjaga batas yang sehat dalam hubungan seperti ini, hati menjadi lebih tenang. Kita tetap menjadi pribadi yang peduli, tetapi kita juga melindungi ketenangan batin kita sendiri. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas berbagai tipe orang yang sebaiknya dijaga jaraknya di usia tua, mungkin muncul satu pertanyaan penting dalam hati. Apakah menjaga jarak dari beberapa anggota keluarga berarti kita tidak lagi menyayangi mereka? Pertanyaan ini sangat wajar muncul, karena dalam budaya kita, keluarga sering dianggap sebagai hubungan yang harus selalu dijaga tanpa syarat. Banyak orang merasa bersalah jika mereka mulai membatasi diri dari hubungan yang membuat hatinya lelah. Namun sebenarnya menjaga jarak bukan berarti kita berhenti menyayangi seseorang. Kadang-kadang menjaga jarak justru menjadi cara untuk menjaga hubungan tetap sehat. Ketika dua orang terus berada dalam situasi yang penuh konflik atau tekanan, hubungan tersebut bisa menjadi semakin buruk. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 74 tahun berkata dengan sangat bijak, "Saya tetap menyayangi mereka, tetapi saya tidak lagi memaksakan diri untuk selalu berada di dekat masalah mereka." Kalimat ini menunjukkan bahwa kasih sayang tidak selalu harus diwujudkan dengan kedekatan yang tanpa batas. Bapak dan Ibu, menjaga jarak yang sehat seringkali berarti menjaga batas yang bijaksana. Kita tetap bisa menghormati mereka sebagai keluarga, tetap bisa bersikap baik, tetapi kita tidak lagi membiarkan diri kita terseret dalam situasi yang terus mengganggu ketenangan hati.
Di usia senja, menjaga kesehatan batin menjadi sangat penting. Pikiran dan perasaan kita membutuhkan lingkungan yang lebih damai. Jika kita terus berada di dalam hubungan yang penuh tekanan, hati bisa menjadi lelah dan kehilangan ketenangan. Orang yang bijaksana biasanya memahami bahwa tidak semua hubungan harus dijalani dengan intensitas yang sama. Ada hubungan yang cukup dijaga dengan penuh kedekatan, tetapi ada pula hubungan yang lebih baik dijaga dengan jarak yang sehat. Bapak dan Ibu, menjaga jarak juga sering membantu kita melihat hubungan dengan lebih jernih. Ketika kita tidak lagi berada di dalam konflik yang terus-menerus, hati menjadi lebih tenang dan kita bisa bersikap lebih bijaksana. Pada akhirnya, tujuan kita bukanlah menjauh dari keluarga, tetapi menjaga kehidupan agar tetap damai dan seimbang. Di usia tua, kebijaksanaan sering berarti menjaga hati tetap tenang tanpa harus kehilangan rasa kasih sayang kepada orang lain. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas berbagai tipe orang dalam keluarga yang sebaiknya dijaga jaraknya, kita bisa melihat satu pelajaran penting tentang kehidupan di usia senja. Bukan berarti kita harus menjauh dari keluarga atau berhenti menyayangi mereka, tetapi kita perlu belajar menjaga ketenangan hati kita sendiri. Sepanjang hidup, banyak dari kita telah memberikan begitu banyak hal kepada keluarga. Kita berusaha membantu, mendukung, dan menjaga hubungan agar tetap baik. Namun seiring bertambahnya usia, kita juga mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan selalu membawa kedamaian. Kita telah melihat bahwa ada beberapa tipe orang yang tanpa disadari dapat membuat hidup terasa lebih berat. Orang yang selalu membawa drama, orang yang suka merendahkan, orang yang memanfaatkan kebaikan kita, orang yang terus membawa energi negatif, orang yang tidak pernah menghargai usaha kita, orang yang suka membandingkan, serta orang yang terus membawa masalah tanpa pernah mencari solusi. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 78 tahun berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Di usia tua saya tidak lagi ingin memenangkan perdebatan, saya hanya ingin menjaga hati saya tetap tenang." Kalimat ini menggambarkan perubahan cara pandang yang sering muncul setelah seseorang melewati berbagai perjalanan hidup. Bapak dan Ibu, di usia 60 tahun ke atas, ketenangan hati sering menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada banyak hal lainnya. Kita tidak lagi perlu membuktikan diri kepada siapapun. Kita tidak lagi perlu memikul semua masalah yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, kita mulai belajar memilih lingkungan yang membawa kedamaian. Kita memilih percakapan yang menenangkan, hubungan yang saling menghargai, dan suasana yang membuat hati terasa ringan. Banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan di usia senja sering datang dari hal yang sederhana. Hidup tanpa terlalu banyak konflik, tanpa tekanan yang tidak perlu, dan tanpa hubungan yang terus menguras energi batin. Bapak dan Ibu, menjaga jarak dari beberapa tipe orang bukan berarti kita kehilangan kasih sayang kepada keluarga. Justru itu sering menjadi cara untuk menjaga keseimbangan hidup agar tetap damai. Ketika hati kita tenang, kehidupan terasa lebih ringan. Kita bisa menjalani hari dengan lebih penuh syukur, menikmati waktu yang ada, dan menjalani usia senja dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika pembahasan seperti ini terasa bermanfaat, mari tetap bersama kami di Kesehatan Lansia TV, tempat kita belajar menjalani usia senja dengan lebih sehat, lebih bijak, dan lebih tenang. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan dalam setiap hari yang dijalani.